Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, yang terhormat Ibu Destina Paningrum, SEMM, selaku Dekan Fakultas Sosial, Humaniora dan Seni. Yang terhormat Bapak Paki Purnomo Sidi, SPSI MSI, selaku Kepala Program Studi Psikologi Universitas Sahid Surakarta. Yang terhormat Ibu MR Agustina Puspitasari, MPSI Psikolog, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta yang terhormat teman-teman yang saya banggakan, para peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita pada pagi hari ini. Walaupun kita harus mengadakan melalui virtual atau online, saya sebagai MC sendiri berharap semoga manfaat dari webinar ini tidak terkurangi ya, walaupun kita melakukannya secara daring. Oke, saya perkenalkan diri dulu mungkin. Saya Anindra Deswi Cantika Filianto, selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya webinar ini mengusung tema Kenali Potensimu dan Tujuan Karirmu, Capai Ikigaimu. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya ada sambutan, yang ketiga ada pembacaan doa, yang keempat pembacaan CV moderator, selanjutnya dilanjutkan oleh acara inti yaitu pembacaan CV pemateri, pemaparan materi dari narasumber, beserta diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur LPK Sukses Bina Sejati kepada Bapak Hidayat, disilahkan. Oke, baik Mbak Anindra, saya Ita, kebetulan nanti saya yang mengisi. Saya mewakili Pak Hidayat ya Mbak Anindra, karena Pak Hidayat kebetulan ada pekerjaan lain yang bisa ditinggalkan. Selamat datang adik-adik peserta webinar ini. Nanti kita akan berproses bersama. Kami LPKS Sukses Bina Sejati ya yang berpusat di Semarang mengucapkan terima kasih gitu ya, dan kami berusaha beserta Mita Sahid nanti akan bersama-sama bekerja sama mendampingi adik-adik, tidak hanya mungkin bicara terkait dengan mempersiapkan adik-adik secara teknis untuk mendapatkan karir impian, tapi juga akan mendampingi adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga nanti dalam mencapai karir juga bisa maksimal gitu. Seperti itu Mbak Anindra, sekali lagi selamat berproses hari ini, dan sekali lagi juga saya mewakili PT Sukses Bina Sejati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Sahid atas kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak Ibu sambutan yang luar biasa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Destina Paningrum, SEMM, selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora dan Seni, sekaligus akan membuka acara pada webinar. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Ibu. terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari yang sangat cerah ini. Semoga sampai di sore hari itu masih cerah ya, karena biasanya sore hari sudah mulai mendung dan hujan. Alhamdulillah di hari Selasa ini kita bisa berkumpul di webinar Psychopreneurship ya. Kali ini webinar ini mengusung judul Kenali Potensimu, Tujuan Karirmu, dan Capai Ikigaimu. Saya sempat tergelitik ini ketika membaca Capai Ikigaimu. Yang saya tahu mungkin nanti bisa dikoreksi, Ikigai itu adalah
kalau nggak salah konsep orang Jepang ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ada passion gitu kan ya, ada mission, kalau nggak salah seperti itu ikigai itu yang saya tahu, yang saya kenali. Jadi sebenarnya webinar ini sangat luar biasa, kalau bisa besok diadakan lagi tidak hanya untuk program studi psikologi saja, tapi juga untuk program studi di lingkungan Fakultas Sosial Humaniora dan Seni maupun di Universitas Said, karena ini bagus banget webinar ini karena ketika kita bisa mengenali potensi kita, ketika kita bisa mengenali tujuan karir, apa sih keinginanmu, tentu apa sih yang menjadi passionmu, apa sih keinginanmu, keinginanmu ini terrealisir nanti ketika sudah lulus dan akan menjadi apa, seperti apa, dan bagaimana pastinya itu menjadi hal-hal yang semua pasti diinginkan oleh setiap orang yang ketika sudah kuliah itu passionnya di bidang apa, lalu ketika kerja di bidang apa. Oke, saya harapkan semoga webinar Psikopreneurship ini dapat membawa manfaat yang sangat besar untuk kita semua, kita bisa mengikuti dari awal hingga selesai, dan untuk itu webinar saya buka dengan bacaan, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, webinar pagi ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Oke, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya dan mematikan audio atau mikrofonnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya dan mematikan audio atau mikrofonnya. Oke. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Fajrin. Saudara Fajrin, saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada webinar hari ini, yaitu CV dari Hastuti Rifayani, SPSI, MPSI Psikolog. Oke, teman-teman sudah bisa dilihat? Sudah terlihat atau belum? Kurikulum vitae Hastuti Rifayani, MPSI Psikolog. Nama lengkap Hastuti Rifayani, MPSI Psikolog. Tempat dan tanggal lahir Bandung, 4 November 1985. Agama Islam, jenis kelamin wanita, pendidikan terakhir Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017. Alamat Jalan Kasuari 3, nomor 1 Manahan, Banjarsari, Surakarta. Nomor handphone 0857 0071 2008. Alamat email hastuti@rf
@gmail.com. Konsentrasinya ada di bidang pendidikan dan perkembangan, riwayat pendidikan formal, Strata 1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2003, Pasca Sarjana Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, bidang mayor Psikologi Pendidikan. Riwayat pekerjaan, Universitas Syahid Surakarta mulai tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian ada Widi Perkasa Consulting 2013 sampai 2015. Talenta NGO mulai tahun 2008 sampai tahun 2009. Dan yang terakhir ada Biro Konsultasi dan Pemeriksaan Psikologis UMS mulai tahun 2006 sampai 2007. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang dipandu secara langsung oleh Ibu Hasuti Rifayani MPsi Psikolog selaku moderator. Kepada Ibu Rifa disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak MC yang sangat menyegarkan ya pagi hari ini. Ya, selamat datang saya panggilnya teman-teman, anak-anak saya yang tersayang gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam situasi yang ya penuh keterbatasan tapi tidak membatasi kita dalam menuntut ilmu ya, begitu. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita semua butuhkan ya, tidak hanya kalian peserta, tapi kami juga tentu sangat membutuhkan ilmu ini. Kita akan belajar dengan narasumber kita, jadi narasumber kita ini nggak main-main gitu ya. Tapi secara pribadi saya juga belum kenal, nanti kita akan kenalan dulu ya. Baik, saya akan sapa dulu mungkin ya. Karena kata orang, tak kenal maka tak kenal maka kenalan, Mbak. Ya, betul. Betul sekali, Mbak Ita. Tak kenal maka kenalan dulu, nanti baru setelah itu terserah Anda ya kan. Seperti itu. Iya. Nah, ini dia narasumber kita yang cantik pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Saya akan membacakan CV-nya. Saya tidak membuat tampilan seperti itu, atau mungkin teman-teman ada yang membuat tampilan seperti CV saya tadi? Enggak ya? Nggak ada, jadi saya bacakan langsung aja ya Mbak Ita ya. Nama lengkap beliau MR Agustina Puspitasari, MPsi Psikolog. Jadi saya minta izin untuk memanggil Mbak Ita, boleh Mbak? Boleh Mbak, boleh. Ita boleh, Jennifer boleh. Oh, Jennifer ya, aku kejauhan Mbak kalau Jennifer. Ya Mbak Ita aja ya. Mbak Ita ini lahir di Semarang 23 Agustus 1980. Jadi nggak jauh beda lah kita Mbak ya. Beliau agamanya Islam, wanita tentu saja. Nah ini pendidikan terakhir beliau adalah Magister Profesi Psikologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2007. Sekarang saat ini beliau bertempat tinggal di Panembahan Keraton Yogyakarta ya Mbak ya, betul ya. Nah nanti kalau ada yang mau mampir boleh saya bagi CV-nya. Ada alamat lengkap di situ. Nomor HP-nya 0813 28 414 517. Alamat email reta.managemensdm@gmail.com. Nah, beliau ini konsentrasinya di pengembangan sistem manajemen organisasi dan SDM. Nah, apakah benar beliau ini ahli dalam pengembangan sistem manajemen dan organisasi? Mari kita lihat ya. Jadi, Mbak Ita ini
teman-teman kalau tahu ya, kalau lihat CV-nya Mbak Ita itu ada 7 lembar. 7 lembar pengalaman beliau. Iya betul, di sini ada 7 lembar pengalaman beliau. Sangat luas dimanapun. Mungkin hampir di seluruh Indonesia, Mbak Ita ini sudah punya pengalaman dalam bidang SDM. Dan yang paling menarik di sini, beliau telah memiliki sertifikasi, beberapa sertifikasi, yaitu yang pertama, Couple terapi yang dikeluarkan oleh PT Ikatan Psikologi Klinis. Beliau juga sertifikasi sebagai Behavior Event Interview dikeluarkan oleh PT Mitra Optima Talenta. Dan juga asesor BNSP di bidang MSDM yang dikeluarkan oleh LSP MSDMI. Itu betul ya Mbak Ita ya? Iya, terus Mbak. Masya Allah, akhirnya bertemu juga, walaupun nggak langsung dengan Mbak Ita ini. Riwayat pekerjaan beliau juga tidak bisa tidak bisa dibacakan semua karena banyak sekali. Yang jelas saat ini beliau sebagai komisaris di PT Mitra Optima Talenta dari tahun 2011 sampai sekarang masih aktif ya Mbak. Kemudian psikologi konsultan dan training di trainer instansi pemerintah dan perusahaan dari 2004 sampai sekarang. Dari praktisi di bidang manajemen, sumber daya manusia dan organisasi 2004 sampai sekarang, associate trainer pada PT Fresh Galang Mandiri juga dari 2007 sampai sekarang. Jadi kalau saya lihat ini awet-awet gitu ya Mbak ya. Bekerjanya itu awet gitu, lama dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi ini yang nanti pengen saya gali juga, kok bisa sih seperti itu gitu ya, dengan aktivitas yang begitu banyak dan juga dalam waktu yang bersamaan dan awet pula. Nah inilah tips nanti yang mau kita gali di sini. Namun teman-teman, dan masih banyak lagi ya, namun teman-teman jangan khawatir karena pencapaian Mbak Ita ini tidak serta-merta begitu ya Mbak ya. Tidak serta-merta seperti saat ini, tapi beliau juga sempat menjadi karyawan atau staf di beberapa perusahaan juga. Jadi tidak langsung sebagai seorang Mbak Ita yang sekarang yang hebat seperti ini, tapi beliau juga melalui proses sebagai karyawan atau staf. Di bidang akademisi, Mbak Ita juga banyak sekali ya prestasi dan juga sepak terjangnya gitu. Sebagai peneliti, sebagai pengajar, sebagai dosen, beliau juga masih aktif sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pengalaman profesi sebagai tester, asesor, itu sudah tidak bisa terbacakan lagi. Pokoknya saya sampaikan dari ujung Indonesia, timur sampai barat lah. Kira-kira seperti itu ya Mbak Ita. Jadi Mbak Ita ini betul-betul beliau adalah seorang pakar manajemen SDM dan industri gitu ya teman-teman. Kita beruntung sekali hari ini bisa menghadirkan Mbak Ita di sini dan Mbak Ita dengan kesibukannya yang saya dengar sedang di luar kota juga menyempatkan diri untuk berbagi berbagi ilmu dengan kita pada pagi hari ini. Sedang ada di mana Mbak? Boleh tahu bocorannya? Di hatimu Mbak. Gimana? Ya, di hatimu. Saya sedang di salah satu kabupaten di Sumatera, di Kepahyang, itu di dekatnya Bengkulu. Seperti itu. Oh iya. Aduh, saya kangen sekali loh Mbak ke Bengkulu. Saya aslinya tinggalnya di Bengkulu loh Mbak. Oh ya, di mana ya. aslinya? Curup atau Pagar Alam atau mana? Di Bengkulu Mbak, di Bengkulunya, di kota Bengkulunya ya. Wah, exciting sekali gitu kalau ada orang ke sana gitu. Ya, semoga nyaman di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu ya Mbak, kita mau langsung aja karena mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Mbak Ita. Gini, teman-teman atau adik-adik mahasiswa kita begitu mulai di tingkat akhir itu kan Mbak,
mereka senang gitu ya, sudah mau lulus senang gitu. Tapi setelah mereka lulus, kebanyakan mereka menjadi seperti apa ya, kehilangan status gitu. Saya sudah nggak mahasiswa lagi gitu kan. Kemudian apa yang harus saya lakukan nih? Oh, saya harus bekerja. Mereka tahu mereka harus bekerja, tapi saya mau bekerja di mana? Kemudian jadi apa namanya, mereka seperti oh ada lowongan di sini lamar, lowongan di sini lamar, lowongan di sini lamar. Tapi beberapa waktu kemudian, sebulan, 2 bulan, nggak betah keluar, nggak betah cari lagi pekerjaan. Nah itu fenomena seperti itu kan banyak sekali, Mbak. Kira-kira apa sih, Mbak, yang apa namanya menyebabkan fenomena itu terjadi gitu? Itu mesti khusus, maksudnya Mbak Rifa khususnya kita rasakan di gen milenial ini ya Mbak? Benar nggak? Iya. Iya. Jadi kadang gini, ini langsung diskusi aja nggak apa-apa ya? Mungkin Langsung begitu. Ya, baik. Ke materi aja dulu. Silakan. Oh gitu. Ke materi ya. Nanti di tengah-tengah tolong dijawab pertanyaan saya. Oh gitu. Siap. Ya. Selamat pagi adik-adik. Saya manggilnya adik-adik ya, karena saya merasa masih kakak-kakak gitu ya. Ya, apa yang tadi dibacakan oleh Mbak Rifa itu ya sekedar ya cerita saya, karena saya juga sudah mendekati separuh baya, jadi wajar ya dengan pengalaman seperti itu. Tapi apapun itu menurut saya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, menurut saya ada satu hal yang harus kita camkan, bekerjalah dengan bahagia gitu. Termasuk apa yang akan kita diskusikan nanti tentang ikigai. Jadi kenapa sih orang Jepang itu sampai sepuh-sepuh gitu ya, sampai berusia 100 tahun lebih gitu ya. Ternyata pada semua aspek apapun yang dia kerjakan, mereka sangat 100% di situ gitu, mendedikasikan dirinya. Tidak usah dari pekerjaan ya. Contohnya perempuan Jepang, kalau mungkin Mbak Rifa kelahiran tahun berapa ya? Kok saya kelahiran tahun 80 tuh ada yang namanya film Osin. Itu bagaimana seorang ibu rumah tangga yang mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, perasaannya tuh untuk keluarga. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan di hari ini, bahwa melakukan sesuatu itu ya 100% di situ gitu ya. Makanya tayangan saya nanti bicara tentang passion vs komitmen ya. Kalau tadi Mbak Rifa mengatakan kok sering ganti-ganti gitu ya. Nah, ada satu hal ya, ketika ini saya temui ketika saya melakukan assessment di salah satu perusahaan asuransi milik BUMN ya, itu dia sudah mengalahkan sekitar 300 orang di tahap terakhir. Waktu itu di interview user itu hanya ada sekitar 600 orang dan hanya untuk posisi itu dia hanya butuh 2 orang. Jadi kalau 2 orang 600 kan 300-an orang ya, dia berhasil menyisihkan 300 orang. Ketika tinggal tanda tangan kontrak nih Mbak. HRD ini menjelaskan hak dan kewajiban, fasilitas dan sebagainya. Ada satu hal yang menurut si kandidat ini, saya mengatakan masih kandidat ya karena belum tanda tangan kontrak. Ada hal yang tidak pas menurut dia, ya. Sehingga ketika HRD-nya itu menemui atasannya lagi untuk menego apa yang diharapkan oleh kandidat itu bisa pergi begitu saja, tidak jadi tanda tangan kontrak. Luar biasa ini ya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, kebetulan saja, nanti saya akan banyak bercerita ya. Kebetulan saya juga pernah dimintai tolong untuk rekrutmen, itu zamannya batu bara lagi itu loh Mbak Rifa. Ya, Pak, kita kan psikolog sering diminta interview gitu ya ke STM atau ke fakultas teknik mana gitu. Ada satu yang kemudian agak nyesek di saya gitu. Beneran loh Mbak nyarinya gitu. Si user ya, si perusahaan. Gimana sih?
aduh lulusan Jawa nih, Jawa tuh maksudnya Jawa Tengah, DIY gitu ya, repot, kenapa gitu ya. Mungkin itu stereotip saya kira, tapi benar-benar terjadi. Jadi banyak lulusan, saya tidak perlu menyebutkan lokasi ya, tapi bisa saja terjadi di mana saja. Itu ada yang kemudian daya juangnya itu rendah, sehingga ketika sampai sana belum selesai 1 tahun, mereka pulang begitu saja tanpa permisi, tanpa dan lebih rela ijazahnya ditahan karena tidak tough ya, tidak tangguh untuk ada di sana. Nah, apa sih fenomena apa ini gitu ya? Tapi kalau yang saya ceritakan terakhir itu tahun 2008, 2009, 2010-an. Jadi mungkin saya nggak tahu itu sudah angkatan itu sudah milenial atau belum. Tapi apapun itu menurut saya, ya mereka belum memahami betul apa yang akan dia pilih sebagai pilihan karir. Itu menjadi penting. Ya. Nah, mohon maaf bukan saya bucin ya Mbak Rifa ya atau adik-adik di sini ya. Tapi milih karir itu ternyata sama dengan milih jodoh. Sebetulnya makanya nggak usah ngeluh nggak punya pacar, nggak punya jodoh gitu. Kalau kamu pengen apa aja belum jelas. Ini sama dengan ketika ketika kita memilih karir gitu. Jadi karir apa yang Anda inginkan itu juga harus sudah Anda tetapkan mulai sekarang gitu. Nah, bagaimana mau menetapkan ketika kita juga memiliki informasi yang terbatas terkait karir? Coba kalau saya tanya anak SD ya, kelas 1 atau anak TK, kalau ditanya mau jadi apa besok? Jawabannya apa biasanya Mbak Rifa? Dokter. Kalau nggak dokter, tentara ya. Kalau nggak presiden. Udah berkisar dari 3 itu. Nggak ada yang pengen jadi psikolog gitu. Nggak ada karena nggak tahu ternyata ada profesi itu gitu. Terus kemudian nggak tahu ada yang namanya apa ya? Mungkin istilah lain ya, misalnya astronom gitu ya, atau sejarawan, atau kemudian penulis buku, nggak pernah dikenalkan oleh orang tua kita waktu itu. Jadi kalau ya itu kalau nggak dokter, presiden, tentara, guru, wes pancet iku wae, seputar itu. Nah, informasi yang terbatas itu ternyata membuat kita juga sesat sama kan. Jadi kalau di cewek-cewek ini ya, bayangannya cowok sih apa sih? Kalau ganteng itu putih, tinggi, pinter, kue wes paling mentok gitu. Kita enggak, ya udah kalau udah dapat itu udah kayak udah dapat durian runtuh. Padahal macam-macam orang itu gitu. Nah sama dengan ini. Jadi saya mengatakan judul kita ya, kenali passion, kenali juga tujuan karir. Jadi saya pernah mendampingi waktu itu adik kelas saya ya untuk meneliti bahwa ternyata sangat penting dan ada signifikansi antara informasi terkait satu jabatannya, kedua spesifikasinya, yang ketiga perusahaannya. Dan ini perusahaan tidak hanya itu perusahaan bidang apa, enggak cuma itu Mbak Rifa, tapi juga dia harus tahu visi misi perusahaannya, harus tahu strukturnya, harus tahu jenjang karirnya, harus tahu lokasinya, kemungkinan saya dipindah kemana saja, harus tahu dia mempelajari betul webnya. Ternyata ada pengaruh yang signifikan antara informasi tujuan karir itu dengan long last-nya dia bekerja. Jadi sama, kita kan kalau mau milih jodoh itu kan bibit bobot bebet gitu ya Mbak. Orang tuanya siapa sih gitu kan? Asalnya dari mana sih? Oh dari Bengkulu misalnya. Oh karakter orang Bengkulu seperti apa sih? Gitu. Terus kalau lebaran dia kayak apa sih tradisinya sampai sedetil itu kan gitu ya. Kalau makan malam gimana sih? Ada rumah yang jam 7 makan malam belum makan udah dirapiin semua, makan belum makan pokoknya jam 7 bersih. Ada yang seperti itu. Nah, kita cocok nggak untuk masuk ke situ? Nah, ini sama Mbak Rifa. Ya, jadi waktu itu kita lakukan pelatihan di beberapa angkatan begitu anak-anak SMA. Kemudian mereka harus tahu dari awal itu mau kerja di mana.
Kalau Pertamina ya saya sebutin merek karena itu kebetulan BUMN ya, dia harus tahu jenjang karirnya, gajinya minimal kan seperti itu. Sehingga ketika saya memutuskan diri untuk oke, saya bekerja untuk kamu, itu kan sama ya, oke saya akan menikah dengan kamu gitu. Ya sudah, dia tahu akan konsekuensinya. Seperti itu. Jadi sekarang kan informasi itu hampir tak terbatas ya Mbak ya. Ya kita tahu orang ngapain aja tahu gitu. Nah menurut saya apalagi bicara tentang struktur, visi misi, program itu sangat mudah menurut saya bagi adik-adik. Nah ini juga menjawab kebutuhan milenial Mbak. Nanti akan saya bahas, ternyata ada kebutuhan adik-adik milenial ini terkait karir. Ya oke. Saya izin share screen boleh ya? Boleh, silakan Mbak. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum terlihat Mbak. Ya sudah terlihat. Oke. Ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya keburu pengen tanya, tapi teman-teman merasa kalau menunggu sesinya masih lama, bisa di chat room dulu, ya. Nanti kan di sini keluar tandanya begitu. Oke, mungkin Mbak Raffi juga ingat ya, ada Big Five itu teori lama sih ya. The Big Five itu adalah 5 kemampuan atau terutama soft kompetensi ya yang dibutuhkan hampir semua perusahaan besar ya, yaitu berkomunikasi efektif ya. Orang kalau mau kerja harus bisa berkomunikasi, harus mampu berpikir analis, bekerja dalam tim, kemudian kreatif, bisa menyelesaikan masalah, dan juga bisa bekerja secara mandiri. Nah, ini adalah kompetensi umum yang biasanya dibutuhkan oleh semua jabatan dan semua perusahaan. Nah, ini saya buka dari sini dulu sehingga adik-adik mulai mengassessment diri sendiri. Apakah dari keenam ini kita sudah memiliki atau belum? Ya, kalau misalnya tanggal 20 uang kirimannya sudah tinggal uang kirimannya tinggal 30.000, terus nangis, bingung, telepon bapak ibunya minta dikirimin lagi. Nah, ini juga udah mulai nih. Oh, berarti problem solver saya jelek. Yuk, walaupun telepon ibu kan problem solving, Mbak. Oh ya, tapi kamu tidak mandiri gitu ya. Nah, ada yang tugas, ketika ada tugas kelompok memilih untuk kemudian hanya pasif seperti itu, tidak bisa berkontribusi apapun. Nah, ini kita mulai mengassessment diri. Jadi mulai hari ini yang teman-teman harus sadari ya, self awareness-nya ditingkatkan gitu. Apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, ini saya coba sampaikan kompetensi yang biasanya dibutuhkan di luar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bicaranya hard kompetensi ya, bicaranya kemampuan teknis. Nah, ini harus seiring jalan dengan tujuan karir gitu. Misalnya kalau saya dari SMP itu sudah tahu bahwa saya ingin jadi psikolog ya. Jadi dari SMP itu sudah saya siapkan mengasah kemampuan saya. Misalnya saya temennya banyak yang curhat, kok ada yang curhat saya dengerin, banyak yang main ke rumah dan sebagainya. Nah, itu ternyata mengasah kemampuan saya karena dari kecil saya memang sudah pengen jadi psikolog. Nah, kenapa sih kemudian tujuan karir kita harus tahu, kompetensi yang dibutuhkan di karir itu kita harus tahu, karena ketika kita merasa mampu dan kita memang benar-benar mampu, itu ternyata membawa efek kita bisa bergairah di situ. Bayangkan kalau Mbak Raffi dosen ya Mbak. Ya, kebetulan saya juga dosen. Kita dosen, ketika kita merasa tidak mampu dengan mata kuliah tertentu, misalnya tiba-tiba kita dapat nih
suruh ngajar faal atau biopsikologi, mati aku nggak bisa gitu. Atau statistik, waduh aku mending disuruh ngajar pio 5 kelas ya daripada aku harus ngajar statistik. Misalnya seperti itu. Nah, karena apa? Merasa tidak mampu. Sehingga ketika dipaksakan itu bisa saja saya menggerutu. Akhirnya ya sudahlah, yang penting ada copy paste atau hanya download ya. Kemudian saya jelaskan. Jadi baik adik-adik, rumusnya korelasi nanti kita akan cari huruf R-nya. R adalah sekian-sekian gini dan sebagainya. Tidak ada diskusi yang kemudian interaktif, kemudian tidak ada, minimal nonverbal aja nyebelin gitu ya. Ketika kita juga tidak pede dengan diri kita dan kita tidak senang dengan bidang yang sedang kita lakukan gitu. Sama kan ketika kita bersama orang yang kita nggak senang, pengennya pisah terus gitu ya, ngomong males-malesan, lebih seneng megang handphone kan gitu. Nah sama ya. Nah ini juga pilihan adik-adik. Kenapa ini menjadi penting dan Universitas Shahid khususnya di psikologi ini melakukan ini karena tidak ingin adik-adik itu ketika lulus S1, oke, saya jadi guru BK, oke, saya jadi HRD, oke, saya jadi konselor di LSM misalnya. Tapi kerjanya mukanya bekerja sama dengan gravitasi bumi. Maksudnya apa? Nih. Kalau jalan jam 7 pagi, jalan menuju kantor kakinya diseret. Ya, apakah itu bekerja dengan bahagia? I don't think so ya. Maksud saya gaji berapapun, adik-adik ini saya kebetulan lagi ada di asesmen para pejabat. Tahu kan pejabat gaji pasti besar ya, gitu. Kalau dibilang jabatan pasti ya pasti jabatan juga keren gitu. Tapi juga apakah mereka semua happy? Belum tentu. Karena bisa saja mereka ditempatkan di tempat-tempat yang mereka merasa nggak senang dan nggak mampu. Ya, nah itu juga pilihan. Apakah kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang kita terpaksa? Contoh, orang tua nyuruh kita jadi PNS. Saya boleh dicek ya, saya tidak pernah mendaftar karyawan, baik swasta maupun PNS. Karena apa? Saya merasa saya nggak senang jadi karyawan, gitu. Kok bisa ya Mbak? Ya bisa, karena saya tahu saya pengen jadi psikolog. Psikolog kan nggak perlu jadi karyawan, gitu. Boleh gitu Mbak? Ya boleh. Gimana ya orang tua marah Mbak kalau saya ini? Nah, karena orang tua belum tahu. Ya, nah sekarang tugasnya adalah cari tahu sebanyak-banyaknya tujuan karir Anda apa dan apa sih benefitnya gitu. Karena itu mempengaruhi nanti Anda kerja kalau Anda terpaksa. Menggerutu asal kerja itu juga nggak enak, pimpinan nggak enak melihatnya dan karir Anda juga akan stuck. Ya, karena namanya asal kerja hasilnya juga nggak bisa maksimal. Nurut, ada juga bisa nurut. Mbak, bikin laporan ya? Iya. Mbak, bikin perencanaan ya? Iya. Mbak, kerjain ini ya? Iya. Tapi karena nggak seneng, tetap dong kita nyari happy lain. Pas bosnya nggak ada, buka-buka IG. Ya, pas jam-jam 2, teman-temannya udah pada mungkin nggak balik lagi ke kantor atau temennya lagi rapat, jualan online. Rapat sambil buka handphone jualan online. Kenapa kamu jualan online gitu ya? Ya aku lebih senang. Ya sudah, berarti ya kenapa nggak pilihan karirnya adalah jualan? Gitu, ya itu menurut Tati Culas. Culas itu juga tidak baik ya karena itu curang. Kemudian bersedia mematuhi aturan, dia tidak menggerutu, tidak culas ya apa adanya. Nah ini juga bisa kita menjalankan. Kita dulu bahasa kagak acara. Minta tolong, maaf Mbak Ita sebentar, minta tolong yang peserta mic-nya dimatikan dulu. Oke, karena ada beberapa suara yang masuk tadi. Monggo Mbak Ita. Nah, bersedia tapi
bersedia mematuhi aturan. Itu bisa jadi pilihan sih, Dek, gitu ya. Disuruh gini oke, ngikutin semua prosedurnya boleh, bagus, tapi begini. Tahu zaman saya yang terkenal Susi Susanti ya. Susanti itu bisa jadi jualan olimpiade ya. Karena apa? Dia bakatnya memang kinestetik. Bakatnya ada, seneng, passionnya di olahraga dan dilatih. Ketika kita mau dan mampu, potensi dan passion kita di situ dan kita mampu, maka hasil kerjanya melebihi hasil kerja orang yang asal kerja. Dibanding saya yang passionnya di psikolog, tapi suatu ketika misalnya saya dipaksa untuk jadi olahragawan. Ya, maka saya bisa nggak jadi olahragawan badminton? Bisa, tapi paling mentok juara tingkat RT waktu 17 Agustus. Ya, jadi bisa. Ya, tapi tidak bisa kita yang menunjukkan komitmen yang sepenuh hati dan menjadi hal-hal yang kreatif. Kreatif itu misalnya begini. Tolong dong ini diselesaikan laporan. Dalam pekerjaan kita tuh sangat memungkinkan menemukan banyak persoalan. Ketika kita nggak kreatif dalam menyelesaikannya, maka kita dikit-dikit tanya atau bahkan tidak selesai atau ya hasilnya begitu-begitu saja. Tapi kalau kita itu mampu dan mau sesuai dengan potensi dan passion kita, maka kita tergerak. Tak giniin lagi contoh bikin PowerPoint tentang psikologi perkembangan, karena kita seneng banget nih sama psikologi perkembangan. PowerPoint-nya kita kasih begini kasih foto bayi dan sampai manula dikasih infografis karena kita seneng. Coba kita disuruh bikin PowerPoint statistik. Wong kotok, males gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan berbeda hasilnya ya dengan orang-orang yang tidak bekerja tidak sesuai dengan passion. Nah, ini ingat tahu ya, ini apa? Maslow. Iya, Maslow. Kok sampai Maslow, Mbak? Iya. Ketika kita hanya bekerja, hanya mematuhi aturan, asal kerja, kenapa kamu jadi PNS misalnya? Disuruh ibu, kok suruh milih, saya ya pengennya penyanyi gitu. Kenapa masuk sini gitu? Pokoknya asal kerja. Biasanya ya kita mungkin sama-sama tahu ya, motivasi yang paling bagus itu ya sudah di 4-5 ya. Ketika kita melakukan sesuatu karena ingin mengembangkan diri dan kita pengen berarti. Ya. Tapi kalau kita bekerja itu asal kerja, akhirnya apa? Yang kita buru, yang kita cari cuma uang. Sehingga ada istilah tenggo. Begitu teng jam 4 langsung pulang. Atasannya minta tolong lagi besok aja. Suruh lembur males-malesan. Suruh nambahin data sedikit, lah opo gitu ya. Wong gaji 2 yuto. Gaji cuma 2 juta kok minta barang bagus. Ya, akhirnya apa? Ya selama Anda akan mengikut jalur karirnya, pertumbuhan karirnya ya gitu-gitu aja gitu. Nah, ini mengaruh gitu. Ketika kita sesuai passion itu tujuan kita tidak hanya uang, materi, tapi kepuasan. Dan ketika saya kenapa tadi Mbak Rifa juga sempat cerita, sempat membacakan punya sertifikasi ABCD. Sebetulnya itu buat modal cari duit sih Mbak. Tapi kita juga tidak akan termotivasi ambil kalau kita nggak seneng kan, gitu. Makanya kalau senang bidangnya ya kita akan terus belajar, baca buku ini gitu ya dan sebagainya. Gitu. Nah, ini arti hidup ya. Kalau adik-adik nanti sudah tahu tentang passionnya, terus kemudian bahwa ketika kita bekerja sesuai passion itu maka yang dicari tidak hanya kepuasannya, tidak hanya dapat gaji, tapi juga pengetahuan yang meningkat, terus berarti bagi orang lain gitu ya. Seneng loh kalau kita memang senang jadi psikolog, terus ketika mbaknya psikolog ya, aku minta tolong dong bisa nggak bantu saya.
Oke. Itu seneng banget. Kita sebagai psikolog itu kayak berarti gitu. Ya. Tapi kalau kita memilih psikolog itu juga hanya karena orang tua atau karena pacar misalnya, ya nggak bangga gitu. Nah ini sama gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, motivasinya hanya pekerjaan itu saja, bukan pokoknya dapat pekerjaan dan motivasinya gaji bayaran, ya. Maka harapannya selalu yang dipikirin tuh naik gimana dapat duit lebih, ya. Dan uang kita dilalah itu nanti hanya habis untuk kebutuhan hidup, ya. Dan akhirnya apa liburan itu ya akhir pekan ngono kuwi. Padahal kalau kita bicara tentang passion, saya jalan-jalan ke Bengkulu ini kerja. Interview ketemu orang itu kerja dapat duit. Tapi kita anggap liburan karena senang ketemu orang. Ternyata Bapak dulu jadi kadis itu luar biasa ya Pak perjalanannya. Oh, ternyata Bapak pernah difitnah ya. Rasanya gimana Pak? Itu senang padahal dapat duit. Loh, enak kan? Ya, sama dengan kalau kita contoh kenapa ada Mas Tukul Arwana ya, dibully karo wong, menderita tapi sugih dan happy. Sugih nomor 2, tapi dia kerja sesuai dengan passionnya, happy. Passionnya apa sih? Pelawak. Selain seni dia senang membahagiakan orang. Dibully rapopo sik penting wong liya happy, temennya banyak. Itu orang-orang sosial. Ya, nah seperti itu. Tapi ada pelawak yang jayus gitu ya, nggak lucu, mukanya malah serem. Ya dia nggak dari hati. Ya. Nah ini banyak ya. Ketika kita orientasinya juga cuman karir, pingin nambah, maka yang kita kejar ya hanya karir yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, akhirnya hanya mencari promosi. Itu juga nggak happy gitu ya, karena akhirnya apa, kita menganggap orang lain jadi saingan dan sebagainya. Jadi paling enak itu ketika motivasinya internal, motivasi yang dari dalam diri yang memang kita senang sama pekerjaannya, sehingga tidak ada lain yang kita cari selain ya kita pengen akses di bidang itu, seperti itu. Nah, ini ya, saya rasa teman-teman juga sempat belajar ya, ada motivasi Herzberg ya. Kok tadi kita sudah bicara Maslow. Nah, ini sama adik-adik ya. Jadi ada, kalau Herzberg kan ada intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, kalau ketika kita hanya bicaranya ekstrinsik, cari, termasuk mengikuti webinar ini karena pengen dapat jodoh misalnya, ya kita nggak fokus nih ngomongin apa ikigai, apa itu passion, apa itu komitmen, enggak. Carilah, oh mukanya Mas Jaya tuh kayak gini ya, ganteng ya, sesuk nanti tak DM oh Mbak Reni ini kayak gini ya gitu ya, seperti itu. Akhirnya apa, ketika nggak ada yang pas mudah kecewa ya, itu ketika kita eksternal, ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik, kita melakukan sesuatu karena memang kita senang dengan bahasanya, ya ikutin aja gitu ya. Nah, selain kita punya dorongan ekstrinsik dan intrinsik, kemudian kita bagi lagi kuadrannya menjadi positif dan negatif ya. Ketika kita melakukan sesuatu motivasinya positif, maka kita biasanya akan lebih tough, daya tahannya, kalau di psikogram daya tahannya tinggi ya. Kita akan berusaha menyelesaikan itu hingga tuntas, tidak hanya tuntas ya. Kalau intrinsik biasanya saya akan melebihi harapan mengerjakannya ya, dengan harapan bonus ya kalau kita bicaranya duit. Tapi kalau negatif motivasinya ya, males-malesan, jadi nggak pengen menyelesaikan ini. Kemudian karena nggak pengen menyelesaikan ini, tapi satu sisi dia nggak pengen dipotong gajinya, atau nggak pengen, dia pasti pengen dapat duit, maka dia takut dipecat. Mengerjakan ini karena dia takut dipecat, itu negatif ya. Sama, jadi ketika kalau motivasi ekstrinsik itu pernah lihat sirkus nggak ya? Kalau di Solo ada sirkus nggak ya? Dulu kali ya. Macan kan disuruh lompat di bola di lingkaran api ya. Kalau dia berhasil dia akan mendapatkan daging.
Macan itu akan lompat hanya karena daging iming-imingnya, itu ekstrinsik. Dia akan lompat hanya takut karena dicambuk, itu ekstrinsik. Tapi ketika seekor macan dia lompat, memang dia karena pengen lompat, dia senang dengan tantangan lompat, maka itulah intrinsik. Ya, tapi kalau dia memang benar-benar nggak senang lompatan, nggak senang tantangan, dia diem aja, ya sudah, dia emang nggak suka bidang itu dan dia negatif motivasi, bisa dibedakan ya. Nah, teman-teman, tadi kita ngomongin passion motivasi. Jadi banyak sekali sebetulnya yang kemudian dibagikan oleh teman-teman kita yang sukses ya. Contohnya misalnya mungkin siapa yang pengusaha sukses, mungkin Bill Gates sendiri, Steve Jobs sendiri sering memberikan ini ya. Jadi kalau Steve Jobs itu kan bilang, kalau kamu terlahir miskin, kamu bukan salahmu gitu ya. Tapi kalau kamu mati itu dalam kondisi miskin, itu salahmu. Ya. Loh, Mbak kok bicara miskin kaya, Mbak? Oh tidak. Nah itu lagi ya. Miskin kaya itu bukan ukuran sebetulnya, tapi bicara kita kebermanfaatan, gitu ya. Kaya akan bermanfaat, kaya akan teman, kaya akan peran, itu maksud saya. Nah, dari orang-orang sukses ini banyak kan, Bunda Teresa misalnya, ya secara materi nggak punya, tapi menurut saya itu luar biasa, capaiannya luar biasa. Ya, dia mengerjakan sesuatu dengan cinta. Nah, orang-orang sukses kuncinya itu ternyata passion. Dari 500 survei yang dilakukan, ya, cintai apa yang Anda lakukan. Ya, apa sih kemudian? Jadi ketika kita itu mencintai apa yang kita lakukan, maka kita mengerjakannya dengan nikmat dan bahagia. Bicara passion itu, sebentar. Bicara passion itu ada teman-teman yang sudah ambil tes bakat gitu, ada nggak ya mata kuliah tes bakat di Unisahem? Ada nggak? Ada, Mbak. Nah, passion itu banyak orang mengatakan bakat dan minat ya. Gimana sih Mbak cara menggalinya ya, mengenalinya? Gampang, yang gampang aja, nggak usah pakai tes bakat di psikolog, walaupun saya sarankan tetap ke psikolog biar psikolog dapat pemasukan gitu ya Mbak ya. Gampang ya. Mengenali passion atau bakat minat kita itu, satu, ketika kita mengerjakan kita bawaannya happy ya. Ketika saya disuruh ngajar 2 hari 2 malam ya, keluar kota, walaupun jalannya 10 jam, itu yang bagus cuma 1 jam waktu itu di Melawi, happy aja. Tapi ada juga teman yang lebih memilih bekerja di Jogja saja gitu ya. Dia kalau jalan nggak terlalu tertarik, nggak apa-apa gitu. Bukan saya lebih bagus atau dia lebih bagus, enggak. Itu bicara ketika kita mengerjakannya happy. Sehingga ketika ketemu klien pun, selamat pagi Pak, walaupun tadi malam baru tidur jam 2 gitu ya dari perjalanan. Kayak gitu. Ya karena kita happy saja. Nah, yang kedua, ciri-ciri kedua, ketika kita mempelajari hal itu kita gampang taunya. Ayo sekarang siapa yang dari semester 1 ya ada mata kuliah yang sudah diulang tetap C aja, ada? Yo, ada enggak? Ada enggak? C aja. Terus nyalain dosennya lagi. Wah, dosennya memang pelit gitu ya. Gini. Yeah. Ketika kita passion di situ ya, saya dulu kenapa milih PIO ya, bukan banyak orang mengatakan oh PIO iya duitnya banyak gitu ya Mbak ya dulu ya, kata gitu ya, gampang gitu ya, cash and carry, banyak proyek gitu, kayaknya PIO gitu. Enggak juga Mbak gitu ya. PIO yo memang kayak gitu. Tapi kalau kita hanya karena kita nggak passion, sebetulnya nggak passion hanya karena mikirin duit, dia juga nggak berkembang Mbak. Makanya
bisa ketemu Mbak Anis ya, saya ketemu Mbak Anis dulu di suatu pekerjaan, terus saya belajar skala upah, itu di psikologi nggak diajarin Mbak, demi Allah Mbak. KPI, kita bicara beban kerja, itu di psikologi nggak, kita belajar sendiri, karena apa? Passion. Ketika kita ada passion, rasa ingin tahunya kemudian tinggi. Gitu. Tapi kalau nggak ada passion ya sudah, dia stuck di situ saja. Terus kemudian ciri yang berikutnya adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, ada dorongan untuk mengerjakannya lebih baik dari yang diharapkan sehingga berprestasi. Seperti itu. Nah, 3 ciri-ciri yang gampang itu. Jadi ketika teman-teman punya hobi apa, kalau suruh mancing seneng banget, oke, mancing ya 2 hari 3 hari mancing tuh seneng. Terus belajar mancing dari yang cara apa sih, mancing itu kan macam-macam ya caranya ya. Nah, oke. Terus punya prestasi ya, menang mancing apa, ya sudah, mungkin passionnya memang di situ ya. Bukalah pemancingan gitu ya, nggak juga gitu ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya akan saya bahas tentang komitmen. Mbak, terus kalau saya ternyata hobinya mancing, terus sekarang saya kebetulan sudah ada di bank gitu ya, atau saya juga senang kerja di bank, kan nggak mungkin Mbak saya keluar misalnya. Nah, ini ada hal yang nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, saya coba pengen ajak teman-teman menggali passion-nya ya. Jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri ya. Mumpung kita tidak apa ya, mungkin orang tua nggak dengar gitu ya, atau dosen di sini, dosen mungkin Mbak Rifa aja yang tahu. Tapi ini dibatin aja nggak apa-apa. Kalau kita menurut teori Holland itu ada 6 bakat ya. Yang pertama realistis, orang yang senangnya kerjanya sama alat. Contohnya teknik sipil, teknik mesin. Terus kemudian dia memang senangnya tugas-tugas yang mekanikal, yang sudah pasti, yang langsung dia tangani dan di lapangan, dan berorientasi harus ada output, ada produk jadinya. Itu orang yang realistis. Ya. Nah, contohnya tadi orang-orang teman-teman yang insinyur, teknik sipil ya, kerjanya sama alat engineer ya, atau teman-teman kita yang di bengkel seperti itu. Yang berikutnya konvensional. Teman-teman kita yang senangnya berjibaku sama data dan informasi ya, dan dokumen-dokumen, sehingga dia sangat detail orangnya, senangnya bukan mengolah data ya, tapi kemudian mengumpulkan data, mendokumentasikan. Dia suka hal-hal rutin yang administrasi. Nah, kalau teman-teman suka seperti itu, maka ya pilihlah akuntan, teller bank, kalian yang rutin administrasi, tata usaha, seperti itu. Yang berikutnya ada investigatif. Ketika teman-teman suka meneliti, suka menganalisa, kemudian rasa ingin tahunya besar, itu kalaupun di psikologi senang ikut proyek-proyek penelitian dosen. Nah, ini nanti bakat minatnya di investigatif, ya, memecahkan masalah dan sebagainya. Terus ada yang sosial, dia peka dengan kebutuhan orang, perasaan orang, pengen membantu, senangnya berkumpul sama orang, aktivitas bersama-sama. Berarti itu bakatnya ada di sosial, bakat minatnya, passionnya di sosial. Kemudian artistik ya, biasalah seni, nyanyi, melukis dan sebagainya, tidak senangnya dengan hal-hal yang orisinil, senangnya sama hal-hal yang sifatnya sangat dinamis sekali, kreatif, mudah bosan ya, itu mungkin memang ada di pekerjaan-pekerjaan yang artistik. Kemudian yang terakhir entrepreneur, yang senangnya mengembangkan sesuatu, berorganisasi, senangnya dia selalu pengen bagaimana caranya biar ini dikembangkan, uang itu kemudian diputar dan sebagainya, itu di
entrepreneur. Nah, ini 6 dari teori Holland. Monggo, adik-adik termasuk yang mana? Ibu, saya mau tanya, zaman sekarang kan musimnya bekerja sesuai hobi, pasnya saya bekerja merasa susah. Lelah itu boleh, ya nggak boleh menyerah, katanya gitu ya. Boleh. Ya kalau ya makanya ada Sabtu Minggu, tapi begini, kalau dari Senin sampai Minggu itu lebih banyak lelahnya, jangan-jangan memang bukan di passionnya, karena kita merasa terpaksa. Tapi bagaimana mengatasi rasa lelah? Anda harus punya mekanisme yang paling sederhana dan paling cepat. Karena lelah itu bisa menyerang siapa saja. Kita nggak tahu tantangan pekerjaan. Makanya boleh kita menggunakan dengerin musik, makan siang yang ya sekali-sekali makan siang yang bikin moodnya happy ya, good food, good mood gitu ya. Atau ya kita diskusi sama teman, hangout itu boleh kok, boleh, sangat boleh. Bahkan kalau di milenial ini kita kerja dari manapun boleh, agar moodnya tetap terjaga. Yang penting outputnya tepat tanggal, tepat waktu, tepat kualitas, kan seperti itu. Itu memang biar teman-teman motivasinya terjaga gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa juga menipu diri ketika ternyata saya sering lelah, saya sering nggak bergairah. Berarti bisa saja itu memang bukan karir yang sesuai dengan passion. Nah, ngomong-ngomong masalah hobi, ya. Sebentar, saya punya gambar. Ini Sistine Kapel yang terkenal di Roma. Kalau tidak salah luasannya 40 kali 40 apa ya? Itu sebenarnya kapel yang luar biasa karena atapnya, ceilingnya itu dilukis sama yang namanya Michelangelo. Ya, itu yang melukis. Saya mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Michelangelo itu menurut teman-teman profesinya apa? Ayo, ada yang tahu? Profesinya apa? Kok zaman saya kecil itu dulu ada film Kura-Kura Ninja, salah satunya namanya Michelangelo. Tapi ini bukan ya. Kira-kira apa profesi Michelangelo? Ada yang bisa jawab? Pelukis mungkin? Pelukis. Ya namanya juga tadi Mbak Ita cerita di atasnya yang ngelukis itu ya. Ya. Oke. Saya mau cerita dulu nih terkait dengan Sistine Kapel tadi. Jadi selama 4 tahun Michelangelo itu menyelesaikan lukisan di ceilingnya itu. 4 tahun lamanya. Ya, dia hanya istirahat ketika malam dan akhir pekan. Ya, matanya hampir buta karena dia harus menggantung. Ketika menggantung kadang matanya ketetesan cat gitu. Ya. Nah, terus bayangkan juga tengkuknya, bagaimana tengkuknya itu pegelira umum gitu ya, karena dia harus menggantung. Nah, kenapa sih dia melakukan itu? Mau ya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? 4 tahun loh, lama loh itu. Dengan hasil kerja yang luar biasa. Masuk ke dalam salah satu destinasi yang destinasi yang luar biasa gitu, keajaiban. Kira-kira ada yang tahu alasan kenapa Michelangelo mau melukis itu? Passion. Okay. Karena udah passionnya Bu, jadi happy aja dia mengerjakan. Jadi Michelangelo itu suatu hari sebelum dia melakukan itu ya, dia didatangi oleh paus ya. Zaman dulu itu yang namanya pimpinan agama itu kan juga menjadi pimpinan sebuah negara ya atau kerajaan. Paus itu meminta sendiri dia yang melukis. Kalau kita bicara passion, tahukah Anda Michelangelo itu ternyata pemahat. Bukan pelukis.
Mbak Ita tuh gimana sih tadi ngajarin kerja harus sesuai passion. Lah ini kok nggak passionnya? Tapi dia kerjakan loh 4 tahun dengan hasil yang luar biasa, dengan mata yang hampir buta. Itulah yang namanya komitmen. Bayangkan ketika kita sudah tahu passionnya, senang mengerjakannya dan komit, itu hasilnya mungkin lebih dari luar biasa. Tapi Michelangelo saya hanya memberikan gambaran lain bahwa ketika kita sudah terlanjur ada di psikologi, belajar psikologi, setelah saya sampaikan 6 tadi, ternyata jenengan teman-teman adik-adik passionnya di artistik, sudah semester 4 atau 6, masa ya mau keluar? Ya, your future is not only yours gitu. Masa depan Anda tidak hanya milik Anda, ada orang tua. Ya selesaikan sampai selesai tuntas. Ya, karena kelulusan Anda itu hadiah luar biasa, bukan untuk Anda. Karena bekerja bisa di mana saja. Lulusan yang satu psikologi, asisten saya, itu kerja di mana? Di klinik terapi. Dia terapis handal di situ. Tapi dia lulusan psikologi. Ilmunya digunakan untuk dia berkomunikasi dengan pasiennya. Dia ikut dokter penyakit dalam. Bisa ya? Bisa. Tapi bagaimana bangganya orang tua ketika kita mempersembahkan kelulusan, wisuda, gelar. Ya, tugas Anda sekarang adalah silahkan selesaikan kuliah sebaik-baiknya sebagai bentuk komitmen. Ingat Michelangelo, walaupun dia pemahat, dia tetap menjalankan tugas dari Paulus sampai selesai. 4 tahun. Ya, jadi ketika dia malam atau di akhir pekan, dia baru memahat sebagai dia menghilangkan rasa lelahnya, menemui passionnya kembali. Besok paginya tetap dia melukis lagi. Seperti itu. Nah, bayangkan ketika kita masuk psikologi sudah passionnya dan komit. Wah, pasti keren banget hasilnya kan gitu. Nah, sekarang ketika Anda sudah mulai menyadari passion saya ternyata bukan di psikologi ya Mbak. Saya tuh nggak telaten dengerin orang curhat. Apalagi menganalisa kasus. Jangankan kasus pribadi, kasus organisasi yang nggak berat aja aku nggak telaten. Ada ya orang gitu, ada. Paling senang statistik, mungkin aku harusnya di akuntansi, enggak apa-apa. Enggak usah berkecil hati. Selesaikan, ya selesaikan. Ya kita nggak tahu ya, boleh nggak Mbak sih saya keluar terus ya boleh aja kalau duitnya ada, itu nggak masalah, nggak rugi umur, nggak rugi uang, nggak masalah. Tapi kan kadang sometimes keadaan orang beda-beda ya. Maka kalau memang terbatas ya sudah psikologinya selesaikan sebagai bentuk komitmen. Tapi mulai sekarang Anda harus kenali passion dan mau kerja di mana. Ya kalau memang bakat Anda lebih ke data misalnya. Seperti itu. Bisa gabung di banyak konsultan yang dia memang penelitian. Anda bagian olah data. Banyak sekali. Ya, atau Anda autodidak, belajar tentang statistik, belajar tentang olah data, Lirel, banyak kan itu ya. SEM dan sebagainya. Banyak. Dan tahukah Anda kalau misalnya teman-teman memang sukanya analis data, mungkin Mbak Rifa juga tahu, sekarang itu yang sebelum COVID kayaknya booming itu HR analysis. Ya, bagaimana seorang HRD itu bisa menggunakan banyak data, diintegrasikan dan bisa memprediksi kondisi SDM di masa yang akan datang. Wah, kuwi payu tenan. Saya bisa memprediksi Mbak Rifa ini besok resign jadi dosen usia berapa? Dapat dari mana Mbak? Oh ternyata psikologi itu dukun. Enggak, data rekrutmen dia cek. Loyalitasnya gimana, suka tantangan atau tidak. Ya. Terus dia data apa? Sejarah pekerjaan. Oh ternyata dia trennya memang setiap 2 tahun dia butuh tantangan baru, ini pindah-pindah terus ya misalnya gitu. Gaji sekarang, anaknya berapa,
itu dia kompilasi semua sehingga saya bisa memprediksi si A, Pak, ini kalau nggak dipromosikan, ini yakin 1 tahun lagi keluar. Padahal mungkin dia di manajer apa yang bagus ya, sudah dan kinerjanya bagus. Nah, kalau Anda suka data, banyak ternyata bagian psikologi tapi tetap ngomongin data. Tapi kalau Anda informasinya terbatas, nggak pernah ngepoin apa itu karir yang Anda pilih, ya Anda kan kemudian, aduh aku nggak seneng sama psikologi, besok gimana ya? Menggerutu terus. Padahal banyak kesempatan lain, ya. Nah, karena seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Mbak Ita sudah membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau tanya, anak-anak? Oh, ada yang mau tanya, Mbak, di chat ini. Oke, mungkin dibuka aja mic-nya biar kita interaktif kali ya. Oh iya. Saya mau tanya Bu Rifa. Oke, monggo Bu Deka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Seru sekali dan saya mengikuti dari awal ini ya, kebetulan sampai sekarang. Bagus banget dan ini memang menjadi hal-hal seperti ini memang menjadi catatan ya untuk mahasiswa untuk dapat mengenali potensinya sakjane ki aku tuh passionnya di mana dan pengen apa dan pengen kerja apa. Dan memang banyak sekali. Saya jadi teringat begini Mbak Ita. Jadi saya jadi teringat saat itu saya karena lulus S2 lalu saya dari manajemen mencoba untuk melamar di bank saat itu. Lalu ternyata yang ketika saya tanya tuh teman-teman dari mana, ada yang dari teknik, ada yang dari pertanian, ngelamar di bank itu sama-sama saya. Ada yang dari teknik nuklir kalau saya nggak salah UGM ya. Ada yang dari macam-macam, saya juga heran gitu kan. Wah, lah kok lulusan teknik semua banyak yang melamar di bank. Jadi ternyata dari saat itu saya melihat bahwa fenomena sekarang itu bukan pada passion juga, tapi pada pokoknya saes yang penting kerja. Nah, seperti itu, akhirnya seperti itu jadinya, walaupun ketika nanti sudah bekerja pun mungkin mereka akan berpikir 2-3 kali, iki sakjane kerjaan ini cocok nggak ya sama saya, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin Mbak Ita juga banyak dialami oleh anak-anak yang kebetulan kita kan juga pasti presentasi nih di SMA sebenarnya passionmu apa, kita mencoba untuk menggali informasi kuliahnya cocoknya di mana, seperti itu tuh banyak sekali pertanyaan sebenarnya bagaimana cara anak-anak itu atau mungkin anak SMA yang mau kuliah atau mungkin kuliah yang mau kerja itu mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua agar ada komunikasi yang baik sebenarnya passion di anak itu sama keinginan orang tua itu supaya bisa bahasa Jawanya bisa gatuk seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Ita pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Ita ditanggapi. Wah, karena nih Ibu Dekan berarti pernah mencoba karir di perbankan ya Bu. Itu adalah karir keren ya, karena penampilan kan harus gitu. Ya, tidak banyak hal Ibu yang menyebabkan teman-teman memang ke sana. Salah satunya betul sekali yang penting kerja. Dan perbankan memang menjadi pilihan karena keren. Ya, projo nek wong Jawa bilang ya, projo. Tapi begini Ibu, bisa saja memang mereka melamar itu karena jangan-jangan salahnya adalah disalah milih jurusannya di awal kuliah. Ternyata semakin ke sini passionnya adalah di marketing. Jadi banyak teman-teman marketing itu dari banyak latar belakang karena memang dia ternyata passionnya di marketing ya. Karena kita bicara soft kompetensinya. Ya, kompetensi mempengaruhi orangnya, kompetensi membina hubungan baik dengan banyak
jaringan, kompetensi persuasifnya, lebih ke kompetensi itu dibanding dibanding kompetensi teknis pengetahuannya. Di mana teknik nuklir meskipun dia nggak tahu tentang product knowledge perbankan, ketika karakternya, ketika soft kompetensinya dia memenuhi, dia bisa jadi marketing yang handal. Karena yang hard kompetensi ya terkait dengan knowledge itu bisa dipelajari. Yang sulit itu adalah ketika dia karakternya pas atau tidak, mendekati orang kan dengan harus dengan sifat yang luwes gitu ya, merayu orang itu juga nggak gampang ya, gimana mau merayu. Nah bayangkan ya, seorang katakanlah dia ekonomi manajemen kebetulan, harusnya kan di bank ya gitu ya, jadi marketing misalnya. Lah gimana dia mau jualan walaupun dia secara teknis dia paham tentang perbankan, tapi soft kompetensinya nggak memenuhi. Nah, dia pacar aja nggak punya, percaya nggak kita dia bisa menjual? Ya, jual dirinya aja dia nggak laku gitu ya. Nah, makanya saya bicara terserah mau dari mana saja. Ketika itu adalah jabatan marketing, saya pasti tanya dulu, pacarnya piro gitu. Ketika dia merayu orang, merayu cewek, merayu calon mertuanya aja hebat, berarti calon nasabah dia bisa, gitu kan gitu. Karena bicara product knowledge itu bisa dipelajari. Jadi mungkin Bu Destina, teman-teman itu juga karena dia punya soft kompetensi dan karakternya pas dengan jabatan itu. Nah, saya setuju sekali dengan tadi kita mengedukasi masyarakat. Jadi sama adik kelas saya juga pernah meneliti juga, dia melakukan sosialisasi di SMA Ibu. Mungkin ini juga nanti pengabdian masyarakatnya Unisahid juga bisa dilakukan ya. Kita bukan promosi, sosialisasi bahwa ternyata jurusan di kampus itu banyak yang kita nggak tahu. Ono sejarah, ada opala, wah banyak banget. Ada tadi nuklir, Bu Destina. Kita taunya ya tadi kan, pokoknya yang passing grade-nya itu paling kalau nggak dokter sama kan, ada dokter, ekonomi manajemen, tekniknya teknik arsitektur, kalau nggak sipil. Kita nggak tahu ternyata ada perencana, ada planologi, ternyata ada biokimia, ternyata kalau peternakan itu ada yang nggak cuma semuanya ngurusin ternaknya, ada yang sosek ya, sosial ekonomi banyak. Jadi waktu itu memang kita melakukan sosialisasi. Fakultas ini ternyata jurusannya ini aja loh, sehingga teman adik-adik itu terbuka wawasannya. Oh kalau ini bisa jadi ini toh. Oh ternyata ada profesi kayak gitu toh. Kayak gitu ya, itu benar Ibu, betul, saya mendukung juga. Bahkan itu mungkin bisa jadi penelitian gitu ya antara teman-teman yang nggak tahu tentang hal-hal seperti itu dan menjadi tahu apakah ada tujuan karirnya lebih jelas. Itu juga bagus, itu seperti itu tuh. Nah ini ada pertanyaan tadi. Nah ini sebetulnya bukan, ini mungkin teman-teman dosen bisa menjawab. Kalau misalnya dia sudah bekerja sesuai passion tapi lebih eksternalnya yang tidak mendukung ya, dia didolimi ya, merasa didolimi atasan, atau dan gajinya gajinya pun tidak sesuai, sesuai dengan pekerjaan gajinya. Nah ini sama Mbak ya, saya tuh selalu menganalogikan ini sama dengan sebuah relasi laki-laki perempuan ya. Ketika kita cinta gitu ya, tapi kemudian tidak berbalas ya, tidak berbalas perlakuan yang sebanding gitu. Ya, ini memang mungkin normatif dan klise ya. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan. Bahwa kita hanya fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita berikan. Karena kita tidak bisa mengatur apa respon orang terhadap kita. Kan itu ya. Itu yang saya tanamkan juga biar nggak mudah kecewa, itu kan kayak gitu. Nah, kalau mau fight silahkan ya. Saya lebih senang membangun budaya yang terbuka. Silahkan bertemu, diajak komunikasi, apa yang menjadi pekerjaan saya yang mana yang menjadikan Bapak kecewa, saya harus melakukan apa,
apa yang saya tidak mampu dan apa yang harus saya pelajari, seperti itu, yang salah mana dan sebagainya. Di luar hal-hal pribadi ya, itu menurut saya. Tapi begini, budaya like and dislike itu hampir di semua organisasi, terutama, mohon maaf, bukan stereotip, tapi memang iya banyak, apalagi di Jawa. Karena kita kan tidak, kalau di Jawa itu kan memang tidak asertif ya, sehingga ya sulit untuk mengungkapkan juga, akhirnya dipendam dan akhirnya menjadi berimbas ke kebijakan ketika dia tidak suka. Itu nggak bisa dihindari, Mbak. Jadi sama ketika kita tuh nggak bisa milih orang tua kita siapa, ya kan? Pernah nggak nyesel, duh kok aku dapat ibu kok koyo ngene iki, kok dapat bapak aku pengen punya bapaknya kayak Atta Halilintar lah, sugih. Milih. Nggak bisa ya, Mbak ya? Atasan tuh juga nggak bisa milih bawahan, Mbak. Ya, nggak bisa milih anak juga. Ya. Nah, yang bisa kita lakukan ya itu kan sudah menerima itu, ya, menjadi memang yang harus kita hadapi seperti itu, ya sudah. Ya. Pilihannya adalah kita keluar dari rumah, ya, atau ya kita tetap di situ dengan resiko yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah ya silahkan menemukan passion. Jadi Steve Jobs itu pernah bilang, ketika kamu tidak termotivasi, ketika kamu tidak menemukan lagi cinta, passion di pekerjaan kamu, jangan berhenti, tetap cari di situ. Ya, tetap cari. Jadi pasti ada, ya. Anda mungkin bisa daripada ngerasain, ya. Kalau dirasa-rasa tuh memang nggak habis-habis ya. Omongan orang nyakitin tuh nggak habis-habis, apalagi diinget-inget terus di otak. Jadi semakin dibold gitu ya. Teman-teman kan belajar psikologi ya. Ya nggak bisa kita lakukan, ya sudah, itu sudah terjadi, omongannya sudah terjadi, perlakuannya kepada kita sudah terjadi, nggak bisa kita putar balik. Yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan hal-hal lain yang membuat kita happy. Anda bisa buka YouTube, misalnya Anda itu adalah akuntan, buka YouTube sekarang ini, pelaporan pajak yang terbaru apa sih? Contoh, kalau saya misalnya lagi seneng belajar tentang tadi HR analysis dari YouTube, dari Google, tak buka-buka. Fokus kita ke situ, omongan dia lama-lama mengecil loh di otak. Karena kan enggak kita buat lagi. Ya. Nah, kalau ada orang yang ngajak ngomong, enggak usah tentang Bapak X gitu. Wah, diajak gibah, dihindari. Bukan apa-apa, itu biar kita sehat mental aja. Ya, work life balance kan seharusnya seperti itu. Nah, kalau masalah gaji, nah ini gaji setiap organisasi punya standar. Kita nggak bisa bilang nggak sesuai dibanding dengan apa. Ya, ketika Anda sudah di organisasi, ada perusahaan Anda sudah punya skala upah, saya yakin itu sudah sesuai dengan UMR. Beda kalau di bawah UMR ya, Anda boleh protes. Karena kalau kita bicara skala upah, pasti sudah sebanding dengan job EVA-nya, value jabatannya. Sudah diatur dengan grading-nya dan sebagainya. Tidak sesuai dengan apa? Anda merasa berkorban lebih banyak. Oke. Sama sih dengan relasi juga. Ketika kita itu passion-nya di situ, cinta, kadang kita nggak hitungan ya, gitu. Kita kadang nggak hitungan. Nah, monggo silahkan itu semua kembali. Kayak tadi kan, ketika kita fokusnya kepada fokusnya kepada penghasilan, maka yang kita cari itu memang akan kenaikan gaji. Fokusnya ke karir, yang kita cari memang promosi. Gimana caranya saya naik ini karirnya? Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita jadi curang atau anuin orang gitu ya. Tapi kalau kita orientasi karir juga kan seperti itu. Fokusnya ke situ. Beda kalau kita tadi fokusnya kepada ya aku senang bidang ini gitu ya. Aku pengen berperan di bidang ini, that's it. Nah, monggo, tidak sesuai itu relatif, bukan normatif. Itu sangat relatif. Kalau memang Anda rasa jadi kalau memang nggak ada skala upahnya, nggak ada gradingnya, jabatan-jabatan yang penentuan gajinya tidak didasarkan dari evaluasi atau value jabatan,
maka Anda boleh menanyakan itu ke HRD. Kenapa saya gajinya sekian yang menurut saya bebannya lebih banyak dibanding jabatan lain yang bebannya lebih sedikit. Silakan Anda berhak mengkonfirmasi itu. Boleh nggak bandingin sama jabatan sejenis, grade sejenis di perusahaan lain? Boleh. Tapi ukuran perusahaannya harus sama. Jangan Pertamina Anda bandingkan dengan Pertamini, orang seini, ya, nggak selevel. Boleh saja, ya. Semua itu kan tergantung niatnya. Niatnya kan hanya mengkonfirmasi. Nah, saya belum dapat gambaran nggak sesuainya seperti apa. Tapi kalau di bawah UMR juga Anda berhak untuk menanyakan. Gitu. Nah, cuman saran saya tadi, kalau memang sudah cinta, lebih banyak keluh kesahnya, Anda harus mencari parasut. Bukan cari kerjaan lain, tapi Anda harus menemukan hal-hal yang membahagiakan di karir Anda. Gaji seberapapun saya rasa dan jabatan seberapapun kalau udah sakit ya, itu juga percuma kan gitu. Sakit apalagi sakit hati gitu ya. Nah, seperti itu sih menurut saya. Iya. Semoga yang bertanya bisa puas ya dengan jawabannya Mbak Ita yang sangat jelas menurut saya apa yang harus dilakukan. Monggo kalau mau bertahan, jadi ya Mbak ya, kalau mau bertahan silahkan, kalau sudah nggak tahan ya bisa mungkin memilih yang lain ya Mbak. Tapi bisa dibilang begini nggak Mbak, karena itu pekerjaannya sangat disukai menurutnya hobi, maka dengan dia tetap bertahan di situ pun itu tetap bisa meningkatkan kualitas dirinya, karena seperti itu nggak Mbak? Jadi dari pertanyaan ini kan dia suka sama pekerjaannya, kemudian pokoknya pekerjaan apapun dilakukan, yang penting dia senang di situ. Tapi walaupun atasan menekan gitu, nah ya dia tetap suka gitu sama pekerjaannya. Iya. Bisa saja kan beliau ini sedang mengalami lelah hati aja ya, karena mungkin perlakuan atasan, sehingga ketika hati ini sudah sakit, sudah nggak seneng, tersakiti, itu akhirnya kan kita biasanya mencari defense mekanismenya itu kan, kemudian cari hal-hal lain yang menguatkan bahwa pekerjaan ini mulai tidak nyaman ya, akhirnya ada gaji dan sebagainya, isunya kan seperti itu wajar, dan mungkin itu hanya ada di fase-fase tertentu ya, mungkin juga tantangannya sedang berkurang, sehingga sedang tidak happy. Nggak apa-apa, kalau saya sih pesannya satu, bertahan saja, namanya komitmen, tadi kan saya sudah bilang komitmen, tapi itu semua pilihan gitu loh. Kita nggak bisa juga mengintervensi terlalu jauh ketika persoalan kebijakan gaji itu sudah ada di level-level manajerial gitu ya, untuk merubah sistem gaji dan sebagainya kan, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ita. Kita masih mau lanjut untuk materi Mbak Ita? Ya, saya mau bicara tentang ikigai sebentar nih Mbak. Apa sih itu ikigai? Iya, tadi belum ini ya. Yang dari tadi ditunggu-tunggu kayaknya Mbak. Istilah ini belum keluar. Betul. Nah, kalau tadi teman-teman saya minta untuk menemukan passion. Apa sih passion? Passion itu paling gampang ada hobine opo. Dan ketika hobi kita pengen berprestasi di situ dan bergairah luar biasa mengerjakannya. Pengen belajar terus. Yang kedua, tentukan setelah tahu passionnya, ayo pengen kerja di mana, jadi apa, ya. Jangan Anda itu ketika sudah kuliah itu sudah memasuki fase dewasa, sehingga Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Masalah mempengaruhi orang tua itu memang sudah kewajiban kita, makanya perluas wawasan, tentukan tujuan karirnya. Setelah tujuan karir, capai ikigaimu. Ya, ikigai itu apa sih? Ikigai itu adalah betul kata Mbak Rifa tadi, ikigai itu adalah konsep hidup orang Jepang sehingga dia bisa bertahan hidup dan dia bisa mencapai
kepuasan hidup, ya. Jadi ada penelitian di 2000 orang Jepang, ya, bahwa ternyata hanya 31% yang menganggap pekerjaan itu ikigai, selanjutnya itu sebagai beban. Nah, ini eman-eman menurut saya, ya. Nah, jadi kuncinya ikigai itu ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia. Nah, bahagia-bahagia yang kecil saja, ya. Makanya kita besok ya teman-teman kalau jadi pimpinan itu yang harus kita harus kita ciptakan, ya, reward yang kecil, yang sederhana, yang itu mungkin sangat berarti karena akan mengimbangi tadi misalnya sistem gaji yang mungkin belum standar gitu ya, atau mungkin SOP yang ribet, beban kerja yang banyak, tapi dengan cuman ditepuk gitu ya, apa kabar, anaknya sakit diaruhke ya, ditanya anakmu kayaknya sakit, udah sembuh atau belum, sekali-sekali keangkringan bareng, itu bahagia-bahagia kecil. Nah, kita sendiri juga bisa. Contoh laptop ya, laptop itu silahkan backgroundnya diberi gambar yang kita suka ya, misalnya artis Korea ya. Mungkin main ke sungai sebentar sama anak-anak pulang kerja, atau adik-adik nih di kamarnya dikasih tulisan-tulisan memotivasi, dikasih gambar atau boneka yang disukai, ngegame boleh tapi dibatasi, ya bahagia-bahagia kecil. Ya. Kita ngasih ribet-ribet kecil juga untuk diri kita. Ya. Nah, sehingga kita hidup itu akhirnya berarti ya, senang gitu. Nah, ikigai dalam karir itu seperti itu, bahwa ketika kita merasa bahagia dengan karir kita, maka kita lebih positif melihat kemungkinan ke depan dibanding ya, sudah atasannya galak, kedua jenjang karir nggak jelas. Sering kan kita interview, gimana Pak, 5 tahun lagi pengen jadi apa? Nggak tahu Mbak. Dari kalimatnya dia menjawab, dari nonverbalnya itu sudah kelihatan dia tidak mencapai ikigai. Ketika dia tidak tahu ke depan mau seperti apa, ya, bagaimana dia punya motivasi untuk bekerja lebih baik. Karena dia merasa baik atau enggak percuma, enggak jelas. Jangankan motivasi kerja lebih baik, mau belajar aja mungkin juga males. Mau ikut pelatihan misalnya, atau diskusi dengan atasan tentang apa. Nah, dengan ikigai ini kita akan lebih bergairah lah, gitu ya. Nah, ini apa sih aspek komponen dari ikigai? Yang pertama love, tadi kita sudah bahas, apa yang kita cintai. Ya. Terus kemudian passion, apa yang membuat kita bergairah? Ketika kita cinta biasanya kita bergairah di situ. Ya sama lah, kalau kita dulu awal-awal, Mbak Rifa udah nikah belum, Mbak? Sudah, Mbak, alhamdulillah. Awal-awal pacaran dulu sama calon suami, sama suami kan, ketika cinta kita punya passion, pengen ketemu terus, pengen deket-deket terus, sama ya. Terus mission, ya. Jadi mission di sini adalah ketika kita cinta, ketika kita passion, kita punya pengen ngapain dengan karir ini. Ya misalnya saya pengennya jadi psikolog terkenal, gitu ya. Mau terkenalnya karena apa? Pokoknya terkenal aja, ya seperti itu. Ada yang mungkin pengen jadi GM HR, ya. Ada yang mungkin pengen jadi menteri. Ya semakin jelas ya kita bicara smart goal ya. Semakin jelas spesifik itu semakin mudah untuk dicapai. Ya. Selain itu needs, ketika kita kerja ya tanpa ada kebutuhan, ya tanpa kita bicara bahwa pekerjaan kita ini dibutuhkan orang, kita juga nggak akan berfungsi, nggak akan berperan, ya. Maka ada vocation, ya ada sebuah pekerjaan di situ, ya. Kemudian apa yang kemudian ingin kita jadi, ya, kita berkorban untuk apa sih, ya, apa yang kita bayar untuk itu. Kemudian ada sifat profesional di situ, ya, job desk-nya apa
aturannya seperti apa. Kemudian ada keahlian, nggak cuman kita passion di bidang itu, tapi ya sudah seperti tadi saya ikut sertifikasi. Ya, sehingga orang itu saya pede dengan diri saya, ini saya mampu, saya senang, terus saya oh ada orang lain yang butuh saya merasa dibutuhkan, terus saya tahu apa yang saya korbankan. Ya, dengan diimbangi dengan sikap saya yang profesional, ya. Jam 9 ya jam 9 saya on time. Ada materi, ada PowerPoint, ada PowerPoint-nya. Nah, seperti itu. Itulah kemudian ikigai. Ya, ketika teman-teman ikigai itu Anda akan kemudian